Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hyang Helmi Habibi dari PPKN UNJ 2017. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran PPKN bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama, mengenal serta memahami tentang ketentuan, bentuk, dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD NKRI. Lalu ada yang ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada hakikat dan teori kedaulatan menurut Bodin, yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara pun memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan ke dalam dengan kedaulatan ke dalam. Negara berarti berhak memaksa dong ya. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berarti kita semua nih dilindungi harusnya sama negara. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Harusnya semua sejahtera dong ya. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Nah, ini kedaulatan keluar. Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi Indonesia hampir tiap tahun nih mengirim pasukannya ke PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Lalu yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Berarti harusnya nggak boleh perang dong ya, tapi ya. Lalu Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain. Nah, ini kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, ada beberapa teori kedaulatan. Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Jadi kita selalu percaya kayak kalau misalnya ada seorang pemimpin ya itu berasal dari Tuhan. Jadi kita nggak berhak untuk mengatur atau menolak. Jadi kita harus mengikuti aja tuh apa semua pemerintah dia. Tapi bukan berarti dia nggak bisa salah ya. Nah, selama abad pertengahan nih, teori kedaulatan Tuhan yang tadi berkembang menjadi teori kedaulatan raja, di mana tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Jadi setiap raja adalah sebuah kebenaran gitu loh. Selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Maka dari itu pemerintah bisa membuat hukum. Selanjutnya, ini yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Sekian presentasi saya dalam video saya ini. Saya Hyang Helmi Habibi. Terima kasih.